Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sakarya Mara, NIM 0230209, mahasiswa STIM Amika Sopeng, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen penampu Dataran Desain Sudrajat SHMH. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang partai politik dalam teori konstitusi Nusantara. Latar belakang, politik adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khusus dalam negara, sedangkan partai politik adalah organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan negara tertentu. Partai politik atau parpol adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Dalam kajian teori konstitusi Nusantara merupakan teori baru yang mengkaji konstitusi dari peraturan perundang-undang yang berlaku di masa kejayaan Nusantara dan ditransformasikan ke kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Teori Nusantara ditemukan oleh Dataran Desain Sudrajat SHMH dengan 9 komponen sebagai berikut. 1. Kebiasaan. Menurut teori konstitusi Nusantara, kebiasaan partai politik yaitu kebiasaan mempromosikan tujuan ideologi atau kebijakan tertentu melalui kampanye, promosi, dan spanduk ataupun iklan yang tujuan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. 2. Hukum yang hidup. Menurut teori konstitusi Nusantara, hukum yang hidup dalam partai politik adalah dasar hukum pendaftaran, pendirian, dan pembentukan partai politik adalah pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik atau Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. 2. Dasar hukum pendaftaran penyesuaian partai politik Badan Hukum adalah pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, yang dimana fungsi partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 11. Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisipasi politik warga negara Indonesia. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dalam hal ini bahwa partai politik memengaruhi atau siapa yang dipengaruhi, apakah hukum yang memengaruhi politik atau politik yang memengaruhi hukum. Ada 3 macam jawaban yang menjelaskan, yaitu 1. Hukum diterima atas politik, yang artinya kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan hukum. 2. Politik diterima atas hukum karena hukum merupakan hasil kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi bahwa saling bersaing. 3. Politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada posisi yang dapat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan keputusan politik, tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Yang ketiga, kekuatan pemimpin. Menurut teori konstitusi Nusantara, kekuatan pemimpin dalam partai politik yaitu partai dapat berkembang dari perpecahan yang ada dalam masyarakat seperti perpecahan antara kelas bawah dan kelas atas, serta mereka merampingkan proses pengambilan keputusan politik dengan mendorong anggota untuk bekerja sama. Partai politik biasanya mencakup seorang pemimpin partai yang memiliki tanggung jawab utama atas kegiatan partai. Eksekutif. Partai dapat memilih pemimpin dan yang melakukan tugas administratif dan organisasi. Anggota partai mungkin secara sukarela membantu partai menyumbang uang untuk partai dan memilih calon partai itu. Ada banyak cara berbeda ketika partai politik dapat terstruktur dan berinteraksi dengan pemilih. Sumbangsi yang diberikan warga kepada partai politik seringkali diatur oleh undang-undang dan partai terkadang
mengatur dengan cara yang menguntungkan orang-orang yang menyumbang waktu dan uang kepada mereka. Yang keempat, konstitusi. Menurut teori konstitusi Nusantara, konstitusi dalam partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berbeda dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi. Autokrasi sang memiliki satu partai yang mengatur negara, dan beberapa ilmuwan politik menganggap persaingan antara dua partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi. Kelima, kewilayahan atau kedaulatan. Menurut teori konstitusi Nusantara, kewilayahan atau kedaulatan dalam partai politik yaitu peran partai politik atau parpol menjadi kunci utama dalam meraih kemenangan. Meskipun demikian, menariknya partai dengan suara terbesar belum tentu bisa memastikan kemenangan calon pemimpin yang diusungnya. Justru parpol yang berhasil mengusung calon tertentu seringkali mampu meningkatkan dukungan dan suara yang diterima. Pentingnya peta suara tergambar dalam kategori dapil atau wilayah-wilayah tertentu. Penguasaan suara di wilayah-wilayah strategis menjadi kunci penentu kemenangan suatu partai politik atau Perludem, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, menyampaikan pandangan ahli yang menyebutkan perolehan suara partai yang lebih tinggi dari calon legislatif memberikan kekuasaan mutlak pada partai untuk menentukan perolehan kursi. Kekuasaan suara sebuah parpol juga dapat diperkuat dalam strategi mengusung calon presiden dan wakil presiden yang memiliki keterkaitan historis dengan wilayah-wilayah tertentu. Dan begitu suara di daerah pemilihan asal pasangan calon atau paslon tersebut dapat lebih mudah diangkat. 6. Struktur. Menurut teori konstitusi Nusantara, struktur partai politik yaitu struktur dan kelembagaan partai politik berada sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing. Secara struktur, kepemimpinan tertinggi harian partai politik berada di tangan ketua umum, namun keputusan strategi berada di tangan pimpinan tertinggi partai politik seperti Dewan Pembina, Majelis Pertimbangan, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan Majelis Syuro. Sementara itu terkait keseimbangan gender, partai politik harus melibatkan perempuan dalam struktur dan kelembagaan mereka. Keterlibatan tersebut diatur melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Setidaknya perempuan mendapat porsi 30% dari total anggota yang ada di level kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat. Keterlibatan perempuan juga harus memenuhi paling sedikit 30% dari total keseluruhan anggota. Ketujuh, legalitasi atau konsensus. Legalitas sehubungan dengan suatu tindakan, perjanjian atau kontrak adalah keadaan konsisten dengan hukum atau sah atau melanggar hukum dalam yurisdiksi tertentu, dan konstruksi kekuasaan. Menurut teori konstitusi Nusantara, legalitas partai politik pendiri parpol lanjut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2/2011 tentang parpol dan diatur teknik pelaksanaannya dalam Permenkumham Nomor 34/2017. Syarat dibentuk paling sedikit 30 orang berusia 21 dan berstatus WNI, didaftarkan oleh 50 orang pendiri mewakili pendiri parpol dengan ada notaris, dilarang merangkap sebagai anggota parpol lain, menyertakan 30% keterwakilan perempuan, dan harus membuat AD atau ART pada akad notaris. Yang ke-8, regulasi abstrak politik Strek Partai 2008 UU nomor 2,LN-2.NO-No.4801,LLZ NEK 228 halaman. Undang-Undang tentang Partai Politik. Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga perlu membentuk undang-undang tentang partai politik yang baru. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 6A Ayat 2, Pasal 20, Pasal 22E Ayat 3, Pasal 24C Ayat 1,
Pasal 28, Pasal 28C ayat 2, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang ini diatur tentang pembentukan partai politik, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kedaulatan anggota organisasi dan tempat kedudukan, pengurusan pengambilan keputusan, rekrutmen politik, peraturan dan keputusan partai politik, pendidik politik, penyelesaian perselisihan partai politik, keuangan, larangan, pembubaran dan penggabungan partai politik, pengawasan dan sanksi. Kesembilan, transformasi nilai. Menurut teori konstitusi Nusantara, transformasi nilai dalam partai politik sangat berpengaruh sehingga suatu tatanan partai dalam perpolitikan menjadi suatu yang bermanfaat bagi kebutuhan negara ataupun bangsa. Demokrasi melahirkan keterbukaan politik yang diharapkan sesuai prinsip reformasi birokrasi yang transparan dan akuntabel. Partai politik sebagai bagian dari demokrasi tidak terlepas dari berbagai persoalan. Terkait hal ini menekankan 4 poin penting dalam berkenan dengan parpol, yakni proses rekrutmen, proses perkaderan, penempatan kader parpol di tempat yang tepat, dan etika politik. Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang partai politik. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.